Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Pertanyaan berikutnya Ustadz, sedang marak di salah satu platform sosial media Ustadz, sebuah istilah woman love woman atau wanita mencintai wanita. Istilah ini merupakan sebuah seruan yang menyuarakan LGBT. Mirisnya, konten-konten banyak terdapat anak-anak wanita remaja berkerudung, Ustaz. Mereka saling bermesraan dengan sesama jenis dengan adegan-adegan yang tidak pantas. Pertanyaannya bagaimana kita sebagai orang tua, Ustaz, menjaga anak-anak kita dari pengaruh keburukan di era berkembangnya sosial media, Ustaz? Ya, jadi pelanggaran agama, saudaraku iman, tetap pelanggaran walaupun pakai busana muslim. Ya. Bukan berarti orang pakai kopiah, pegang botol khamr, lalu kemudian kita anggap itu boleh. Bukan berarti seorang LGBT, lesbian, homo, pakai busana muslim, kemudian kita anggap itu adalah kebenaran. Nah, salah ya tetap salah gitu kan. Kalau woman love woman tadi misalnya, istilah itu dipakai misal, mungkin tanda kutip, dalam hal bagaimana seorang wanita mencintai saudarinya, wanita yang lain, tapi persepsinya negatif, ya. Artinya dia masih dalam batasan memang bagaimana sama wanita saling menghormati, mungkin sebatas itu lain. Tapi kalau sampai pada adegan-adegan yang membawa pada lesbian, tidak boleh sama sekali. Dan lebih parah lagi kalau memang yang tampil itu pakai busana muslimah, itu tidak boleh sama sekali. Jangan dia angkat jilbabnya itu untuk membolehkan perbuatan tersebut. Ini lebih bisa double dosanya. Sudah perbuatan lesbian itu kata Nabi SAW, lesbi di antara wanita itu adalah zina di antara mereka. Begitu kata Nabi SAW hadisnya. Jadi itu terhitung seperti perbuatan zina. Plus lagi dia sengaja tampil di media dengan menggunakan busana muslim seakan-akan dia mau katakan, saya muslimah loh, ini boleh aja. Gak bisa. Itu kan sama dengan dia menghina agama Islam. Kan tidak boleh. Makanya saya pernah ditanya di salah satu podcast, bagaimana dengan kalau ada seorang wanita muslimah pakai jilbab, tapi dia buat konten-konten yang membawa kepada pornografi misalnya. Saya katakan itu tidak boleh. Kan gitu. Kalau dia mau tampil pornografi itu urusan dia, tapi jangan bawa-bawa busana muslimah. Seakan-akan busana ini boleh loh melakukan perbuatan ini, tidak boleh tentunya. Tidak pantas ya. Semoga Allah SWT berikan hidayah. Nah bagaimana peran kita sebagai orang tua? Teman-teman sekalian, penanaman tentang ilmu agama ini penting sekali. Mana halal, mana haram. Masalah nutup aurat, masalah interaksi dengan lawan jenis atau sama jenis, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ini penting sekali. Nabi SAW sudah memerintahkan agar anak-anak kita dipisahkan tidur mereka, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama perempuan, itu di umur 10 tahun, padahal mereka belum balik. Kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7, pukul mereka di umur 10 tahun, dan pisahkan mereka di ranjang. Jadi sudah tidak boleh lagi, ini demi untuk menjaga permasalahan ini. Ada mungkin solusi yang lain, yaitu kita melihat faktor, sebab, ya, daripada kejadian. Saya melihat lesbian, homoseksual, termasuk masalah perzinahan segala macam ini. Kalau kita bicara dulu tentang masalah lesbian dan homoseksual ini, itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Internal itu dari rumahnya sendiri. Orang tua, kalau Allah Subhanahu wa taala berikan anak, ini sering terjadi secara internal. Ini hasil survei kami saja ya. Pernah saya mengadakan itu dan saya pernah sampaikan sebab ini di beberapa pengajian. Jadi misalnya ada beberapa kasus, ada kaum muslimin di Indonesia, mereka punya 2 atau 3 anak laki-laki. Mereka pengen sekali punya anak perempuan. Bahkan pernah ada yang membahasakan ke saya, Ustaz, doakan ya semoga Allah kasih saya anak perempuan, karena selama ini Allah kasih anak tapi laki-laki semua. Supaya subhanallah begitu dikasih anak perempuan, yang terjadi dia membiarkan anak perempuan itu bermain banyak waktunya sama kakak-kakak laki-lakinya. Maka diajaklah main bola, gulat, ya. Ini anak perempuan banting-bantingan sama kakaknya. Pokoknya berantem-beranteman. Jadi anak perempuan ini terbiasa tumbuh, dia nggak paham kalau dia perempuan. Caranya seperti cara laki-laki, ini nanti bisa melahirkan faktor internal terjadinya lesbian tersebut. Nanti karena dia dianggap dirinya laki-laki, kan gitu. Nah sama kasus kalau kita balik, kalau suami istri memiliki 3 orang anak perempuan. Mereka ingin sekali anak laki-laki. Lahirlah anak keempat laki-laki. Tapi dibiarkan anak laki-laki yang bungsu ini bermain sama kakak-kakak perempuannya. Didandanin, dipakein jilbab, diajak main boneka. Itu mulai dia sepertilah perempuan. Gitu kan?
Dia tidak menganggap dirinya laki-laki dan itu terjadi. Nah ini faktor internal. Maka setiap orang tua harus memberikan masing-masing anak laki-laki. Emang sudah beda mereka permainannya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Memang dari awal kita harus memberikan penjelasan tentang masalah itu. Kalau faktor eksternal adalah pergaulan. Ya, jadi sebagai orang tua, karena tadi ditanya apa peran orang tua, pilihkan untuk anak-anak kita yang menurut kita dan menurut pandangan agama baik. Saya sudah bilang, cara pendidikan anak yang terbaik, kalau Anda ingin mendengarkan saran saya, jangan berikan pilihan kepada anak-anak. Jangan mulai bilang, nak mau makan apa, mau pakai baju apa, mau sekolah di mana, itu nggak usah ditawarkan. Karena anak-anak kita apalagi masih TK, SD, belum paham apa-apa. SMA aja itu masih anak-anak, gitu kan? Masih baru mau mengenal alam luar. Gitu. Lalu kemudian kita sudah kasih pilihan-pilihan dari awal, maka ini akan jadi masalah buat dia. Berarti dia sudah menganggap dirinya bisa menentukan keputusan. Padahal dia mungkin dia belum paham. Tentu ini bukan secara mutlak ya. Kalau umur-umur SMA ke atas ya, itu mungkin sudah bisa diajak bermusyawarah. Tapi yang unik kan kalau anak SD, kemudian antum tanya, nak mau sekolah di mana? Dia paham apa tentang sekolahnya? Dia nggak ngerti jarak, dia nggak ngerti biaya, dia nggak ngerti kurikulum. Kenapa nggak langsung, nak ayah dan ibu ingin kau sekolah di sini? Biasakan begitu. Masak makanan, ini makanan ya ibu masak hari ini, makan baca bismillah tangan kanan ya ini rezeki kita syukuri. Biasakan mereka biasa menerima semua itu. Supaya tidak ada tuntutan-tuntutan yang membuat nanti mereka bisa melanggar itu. Jadi supaya faktor eksternal tertutup ya. Kalau ada pergaulan di luar mereka sudah terbiasa harus selalu bertanya pada orang tuanya. Ini insya Allah akan memperbaiki keadaan. Allahu a'lam.